Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini, dan kali ini kita kedatangan Mobo lagi dari Gigabyte. Kali ini adalah Mobo Gigabyte A320M S2H V2. Ya, ini adalah Mobo yang dicari oleh teman-teman, dicari oleh banyak orang, dan Mobo ini juga cukup langka. Harga Mobo ini ada di sekitar 800 ribuan rupiah. Dan apa sih istimewanya Mobo ini? Ya, Mobo ini adalah Mobo yang orang-orang bilang itu adalah Mobo jadi-jadian. Karena dia menggunakan nama A320, namun ternyata chipsetnya itu adalah chipset B350. Jadi Mobo ini walaupun namanya A320, tapi Mobo ini bisa di-overclock prosesornya, karena sebenarnya dia menggunakan chipset AMD B350. Nah, seperti apa sih performa dari Mobo ini dan impresi kami terhadap Mobo ini? Namun sebelum kita mulai videonya, subscribe dulu channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. Oh ya, Mobo ini saya dapatkan dari aplikasi Bukamall dari Bukalapak. Jadi, di dalam aplikasi Bukalapak ada yang namanya Bukamall. Di Bukamall ini terdapat banyak banget lapaknya brand-brand resmi. Nggak cuma brand untuk komputer ataupun gadget doang. Nah, kebetulan saya iseng aja nyari Mobo A320M V2 ini karena memang agak susah nyari Mobo ini di tempat lain. Dan ternyata lapak Gigabyte di Bukamall ini ada stoknya. Pada hari itu juga pesanan saya langsung diproses dan barang tiba di rumah saya keesokan harinya. Belanja di Bukamall ini menurut saya sangat memuaskan. Selain mudah dan praktis, barang yang dijual di Bukamall ini adalah barang dengan garansi resmi. Oke, ini adalah penampakan box Mobonya. Di dalam paket pembeliannya terdapat Mobonya itu sendiri, kartu garansi, 2 buah kabel SATA dan back panel cover, lalu di bawahnya terdapat panduan manual dan DVD driver. Mobo ini adalah Mobo soket AMD AM4 yang ditujukan untuk Ryzen generasi pertama pada tahun 2017 yang lalu. Pada saat itu, terdapat 3 jenis Mobo untuk soket AM4. Mobo dengan chipset X370 untuk kelas high-end, Mobo chipset B350 untuk kelas mid-range, dan Mobo A320 untuk kelas entry-level. Nah, sekarang, ketiga chipset Mobo tersebut sudah digantikan oleh generasi penerusnya, yaitu chipset X570, B550, dan A520. Oh ya, buat teman-teman yang masih bingung, soket itu adalah tempat kita memasang prosesor, sedangkan chipset adanya di bawah sini yang ditutupi oleh heatsink. Mobo ini support Ryzen 3000 series generasi terbaru sampai ke versi XT-nya. Untuk lebih lengkap Mobo ini support prosesor apa aja, kalian bisa cek CPU support list-nya yang tertera di website resmi dari Mobo ini. Mobo A320M S2H V2 ini adalah Mobo dengan ukuran micro ATX, yang artinya Mobo ini berukuran lebih kecil dari motherboard ATX lain pada umumnya. Sebelum kita lanjut, ini adalah layout dari sebuah motherboard buat teman-teman yang masih baru belajar. Mobo ini punya 2 buah slot RAM yang punya kapasitas maksimum di 32 GB. Di bagian atas Mobo ini dibekali oleh 8 pin IPS power connector. Kemudian, terdapat hanya 2 buah fan header. Namun untungnya, kedua fan header ini tipenya hybrid, so bisa kita pakai untuk CPU cooler, water pump, ataupun kipas casing. Sayang sekali, Mobo ini belum terdapat RGB fan header, so kita tidak bisa mengatur nyala RGB menggunakan software bawaan Mobo. Namun, kalian tetap bisa memasang kipas RGB selama kipas tersebut tidak membutuhkan konektor RGB header, atau kipas tersebut memiliki controller RGB manualnya sendiri. Lalu di bagian samping kanan RAM terdapat konektor 24 pin yang menghadap ke depan. Di bawahnya terdapat 4 slot SATA yang kesemuanya juga menghadap ke depan. Supaya tidak kepentok dengan VGA card, kita mesti menggunakan kabel SATA berbentuk L seperti ini. Lalu di bagian bawah terdapat colokan USB 3.0 front panel. Terdapat juga jumper untuk clear CMOS, dan di ujung kiri terdapat Realtek ALC887 audio codec. Terdapat 3 buah slot ekspansi, di mana slot PCI Express utamanya sudah support mekanisme kunci double locking bracket. Kemudian terdapat 1 buah slot M.2 yang support SSD SATA ataupun NVMe PCIe Gen 3x4. Slot M.2-nya ini support SSD maksimal ukuran 22110, di mana baut SSD-nya ini menempel di Mobo, tidak terpisah di dalam paket pembelian. Kemudian kita ke bagian VRM. Sebagai Mobo kelas budget, sudah lumrah jika bagian VRM-nya tidak dibekali oleh heatsink. Yang artinya, teman-teman harus berhati-hati, karena VRM-nya ini akan memanas jika prosesor yang kita gunakan sedang bekerja keras. Mobo ini menggunakan 3+3 power phase. 3 phase untuk V-Core dan 3 phase lagi untuk SoC. Untuk MOSFET VRM V-Core-nya menggunakan skema 1 buah high side dan 2 buah low side MOSFET dari semi-on conductor. 4C10N untuk high side-nya dan 4C06N untuk low side-nya.
Sedangkan untuk MOSFET VRM SoC-nya menggunakan satu buah high side dan satu buah low side MOSFET yang juga sama-sama dari semi-on conductor. Untuk PWM controllernya menggunakan Intersil ESL 95712 yang bisa mengakomodir sampai dengan 7 power phase. Desain VRM yang ada pada Mobo ini sebenarnya sangat identik dengan yang ada di Mobo X370, B450, bahkan di Mobo B550-nya sekalipun. Hanya saja yang ada di Mobo ini, power phase pada VRM-nya lebih sedikit dan tidak dibekali oleh heatsink. Oke, langsung aja kita uji bagaimana performa dari Mobo ini. Berikut adalah spek PC yang saya gunakan. Di sini kita akan menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 3600 dan CPU cooler yang digunakan adalah I/O water cooling 360 mm dari Cooler Master untuk memastikan Ryzen 5 3600 yang kita gunakan bisa berjalan di potensi yang maksimal. Di pengujian pertama adalah tes konsistensi performa. Kita akan lihat apakah Ryzen 5 3600 bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya penurunan performa ataupun thermal throttling. Untuk itu, kami menjalankan Cinebench R15 10 kali berturut-turut. Dan hasilnya tidak terjadi penurunan performa dan skor Cinebench R15-nya di sini sangatlah stabil, berada di kisaran 1500-an CB. Di pengujian kedua, kita akan coba kemampuan overclock-nya. Di sini kita akan OC Ryzen 5 3600-nya menggunakan fitur overclock yang ada di BIOS. Pertama, kita ke menu MIT, lalu pilih menu Advanced Frequency Settings. Kemudian di menu tersebut ada yang namanya CPU Clock Ratio. Bisa kita lihat, base clock dari Ryzen 5 3600 ini ada di 3,6 GHz. Di sini kita coba naikin ke 4,2 GHz all-core atau semua core-nya. Langkah yang kedua adalah kita menaikkan voltase dari CPU-nya. Kita harus balik lagi ke menu MIT tadi dan kita pilih Advanced Voltage Settings. Di Mobo ini, kita tidak bisa langsung memasukkan voltase yang kita mau. Kita hanya bisa menambahkan atau menguranginya saja. Untuk itu, kita mesti tahu dulu berapa voltase CPU yang sedang aktif. Untuk penambahan voltasenya di sini, sayang sekali kita hanya bisa masukin maksimal plus 0,3 volt saja, yang artinya maksimal hanya bisa di 1,4 volt saja untuk prosesor Ryzen 5 3600. Di sini, saya menggunakan voltase 1,35 volt untuk OC di 4,2 GHz all-core. Hasilnya, OC Ryzen 5 3600 ke 4,2 GHz all-core dapat berjalan dengan stabil dan lolos pengujian Cinebench R15 5 kali berturut-turut. Pengujian berikutnya adalah pengujian memori RAM. Di sini kita akan coba OC RAM yang saya gunakan, yaitu adalah RAM dari Vigen Tsunami X yang punya profil XMP di 3200 MHz. Nah, di sini kita coba OC RAM ini melebihi frekuensi XMP-nya. Dan hasilnya di sini saya hanya bisa mendapatkan OC maksimal di 3800 MHz dengan timing di 18, 20, 20, 42 di 1,45 volt. Hasil OC ini sedikit lebih rendah dari pengujian saya yang biasanya, karena biasanya saya bisa mendapatkan OC maksimal di frekuensi 4000 MHz. Pengujian terakhir adalah pengujian suhu VRM. Suhu VRM akan memanas jika prosesor yang kita gunakan sedang bekerja keras. Di sini kita akan buat Ryzen 5 3600-nya bekerja keras dengan menjalankan aplikasi rendering yang biasa digunakan oleh para content creator. Pertama, kita gunakan aplikasi Adobe Premiere Pro. Di sini kita menjalankan rendering video selama 30 menit dengan menggunakan bantuan dari GPU. Hasilnya, suhu maksimal VRM bisa mencapai 86 derajat Celcius, walau suhu prosesornya masih berada di kisaran 60-an derajat Celcius saja. Gigabyte di sini menurut saya cukup luar biasa, karena sebuah Mobo di kelas budget yang harganya 800 ribuan ini diberikan sensor panas di VRM V-Core dan di VRM SoC-nya. Kedua, kita akan gunakan aplikasi rendering yang lebih berat lagi, yaitu adalah Blender versi 2.83. Di sini kami mencoba untuk merender sebuah video 3D animasi selama 30 menit, dan hasilnya suhu VRM V-Core melonjak sangat drastis, mencapai maksimal di 101 derajat Celcius. Suhu segini sangatlah panas, walau suhu prosesornya masih sangat terjaga di bawah 70 derajat Celcius. So, buat teman-teman yang pakai Mobo A320M S2H V2 ini harus waspada. Kalian harus sering-sering buka aplikasi HW Info dan lihat suhu VRM-nya ada di berapa jika sedang menjalankan aplikasi rendering. Ryzen 5 3600 memang bisa berjalan lancar di Mobo ini, tapi ketika kita gunakan aplikasi rendering yang berat, suhu VRM Mobo ini bisa mencapai 100 derajat Celcius. Ya, walaupun sebenarnya suhu 100 derajat Celcius ini sebenarnya masih bisa berjalan normal, tanpa adanya throttling sama sekali. Namun, saya rasa tidak akan baik untuk penggunaan jangka panjang.
Namun jika kalian adalah casual user yang hanya editing ringan di Adobe Premiere Pro atau hanya untuk keperluan gaming aja, saya rasa Mobo ini cukup aman jika ditandem dengan Ryzen 5 3600. Apalagi jika teman-teman menggunakan CPU cooler tipe air cooling. Suhu VR-nya tentu akan lebih adem dibandingkan dengan pengujian yang ada di video ini. So, kesimpulannya, Mobo ini adalah Mobo yang cukup recommended di budget 800 ribuan rupiah. Namun, saya pribadi tidak menyarankan kalian untuk menandemkan Mobo ini dengan prosesor kelas berat seperti Ryzen 7 ataupun Ryzen 9 series. Saya sarankan untuk menggunakan prosesor 6 core ke bawah saja, seperti Ryzen 5 3400G, Ryzen 3 3100, ataupun Ryzen 3 3300X. Ryzen 5 3600 boleh-boleh aja, selama kalian tidak gunakan untuk menjalankan aplikasi rendering yang berat. Demikian video kita kali ini, jangan lupa untuk dukung terus channel 11 Hardware dan sampai jumpa lagi di video kita yang berikutnya.